Oke, sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai subkategori machine learning. Jadi melanjutkan yang tadi. Kalau misalnya subkategori machine learning ini dibagi jadi 3 subkategori ya. Di antaranya ada yang supervised, unsupervised, ada yang reinforcement. Lebih jelasnya kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang supervised machine learning. Jadi algoritma yang tergolong supervised machine learning ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan klasifikasi atau juga yang berkaitan dengan regresi. Bedanya apa yang klasifikasi sama regresi? Kalau yang klasifikasi ini output datanya itu kategorik. Misalnya kalau benda apakah dia warnanya merah atau tidak gitu. Kalau cuaca apakah cerah atau mendung. Apakah seseorang itu tergolong sehat atau sakit. Nah, itu termasuk dalam ranah yang klasifikasi. Kalau yang regresi ini berkaitan dengan output data continue ya. Kayak panjang, berat, kecepatan itu di regresi. Pada supervised machine learning ini, dia memerlukan sekumpulan dataset yang berpasangan. Jadi ada inputan variabel, terus ada output variabel. Di sini ada fungsi yang menghubungkan input X dengan output Y. Jadi tujuan akhir dari supervised machine learning ini adalah model suatu fungsi. Fungsi kayak Y sama dengan Fx gitu. Atau fungsi yang dapat memberikan output yang paling mendekati berdasarkan dataset yang diberikan. Tadi ada beberapa algoritmanya ya. Contohnya ada SVM, ada linear regression, ada logistic regression, ada naive bayes, ada LDA, decision tree, k-nearest neighbor, neural network, sama similarity learning. Itu yang supervised machine learning ya. Jadi tadi ada regression ya, ada decision tree, ada random, ada classification, KNN, tree, naive bayes, SVM, dan lain sebagainya. Sekarang kita tengok yang unsupervised. Nah, di sini kalau unsupervised ini bedanya sama si supervised. Kalau misalnya si supervised tadi gimana? Kalau supervised itu machine learning-nya dituntun untuk belajar. Nah, kalau di unsupervised ini machine learning-nya dibiarkan belajar sendiri. Karena di unsupervised machine learning ini set datanya ini hanya berisi input variabel saja tanpa output atau data yang diinginkan. Di sini. Ini cocoknya untuk yang bagaimana? Cocoknya digunakan jika dataset yang dimiliki pasangan input-output hanya ada input variabelnya aja tanpa output variabel. Jadi si komputernya itu harus belajar sendiri memahami pola data set yang diberikan. Unsupervised machine learning ini banyak digunakan untuk menangani permasalahan terkait dengan association, clustering. Beberapa algoritmanya ada k-means, ada hierarchical clustering, ada fuzzy c-means, ada local outlier factor, ada IM
atau expectation maximization algorithm dan lain sebagainya, dicari sendiri ya. Itu tentang unsupervised machine learning. Lanjut kita ke reinforcement machine learning. Di sini komputernya ini memungkinkan dapat belajar sendiri dari lingkungan. Jadi melakukan pencarian sendiri kalau di reinforcement machine learning ini. Atau self discovery ya, self discovery dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi selama proses training, komputernya dituntun oleh algoritma untuk melakukan kegiatan seperti trial and error. Jadi kayak anak kecil nih yang lagi belajar jalan, terus dia coba berbagai kemungkinan cara kan biar dapat berjalan, mulai dari merangkak gitu, terus jalan pakai bantuan pegangan, sampai akhirnya nggak pegangan sesuatu, dia dapat berjalan dengan sendirinya. Reinforcement machine learning ini dia bakal coba berbagai opsi dan kemungkinan yang berbeda gitu. Setelah itu dilakukan pengamatan atau observation, lalu evaluasi setiap pencapaian. Jadi kalau misalnya di video game ini bisa digunakan kayak di PS, di Xbox juga ya, itu reinforcement machine learning. Secara umum ini yang berkaitan dengan menyelesaikan permasalahan kayak classification, kayak control, algoritmanya sendiri. Ada Q-learning, ada state action, reward state action atau SARSA, Deep Q network, Monte Carlo research, dan lain sebagainya. Oke, segitu aja tentang subkategori. Kita lanjutkan ke materi yang lain nanti.